Jumpa lagi bersama kami, Sri Hartati, Rizka Pertiwi, dan Mutia Faiza Fatin. Bagaimana kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga semuanya baik-baik saja. Di video kali ini kita akan belajar tentang kapasitansi listrik. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa sih kapasitansi listrik itu? Yuk langsung saja ikut penjelasannya. Nah, teman-teman, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kapasitansi kapasitor. Kapasitas kapasitor merupakan kemampuan kapasitor buat menyimpan muatan listrik. Kapasitas suatu kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang bisa disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Nah, bentuk paling umum dari piranti penyimpanan muatan yaitu sebuah kapasitor dua lempeng atau dua keping. Selanjutnya yaitu satuan kapasitansi kapasitor. Satuan muatan listrik yaitu coulomb dan satuan beda potensial listrik yaitu volt. Jadi berdasarkan persamaan kapasitansi ini, satuan kapasitansi yaitu coulomb per volt atau disebut juga farad. Farad ini berasal dari nama ilmuwan yang berasal dari Inggris yang dikemukakan pada tahun 1791 sampai 1867. Jadi, 1 farad sama dengan 1 coulomb atau 1 volt. Contoh, sebuah kapasitas mempunyai nilai 2 farad. Berarti, kapasitor tersebut menyimpan muatan listrik sebesar plus 2 coulomb pada salah satu plat konduktor dan min 2 coulomb pada plat konduktor lainnya. Nah, perlu kalian tahu nih teman-teman, kalau farad itu yaitu satuan kapasitansi yang sangat besar. Jadi biasanya dipakai satuan lebih kecil yaitu mikrofarad atau picofarad. Selanjutnya yaitu kegunaan dari sebuah kapasitor. Nah, teman-teman harus tahu nih bahwa ada beberapa kegunaan atau fungsi dari sebuah kapasitor. Di antaranya yaitu mempunyai frekuensi pada radio penerima. Kedua, menghilangkan bunga api pada sistem pengapian mobil. Ketiga, menyimpan muatan dan energi listrik sementara. Yang keempat, sebagai filter dalam penguplaian daya listrik. Dan yang terakhir itu menyekat arus listrik searah. Jadi arus listrik searah nggak bisa melewati sebuah kapasitor. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Kak Sri tadi, selanjutnya Kak Mutia akan menjelaskan tentang dua materi lagi. Nah, yaitu yang pertama tentang jenis-jenis kapasitor dan yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitansi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kapasitor. Nah, jenis-jenis kapasitor itu ada banyak sekali, tetapi di sini saya akan menjelaskan dua jenis kapasitor yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan bahan pembuat dan fungsinya. Kapasitor berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3 jenis loh. Yang pertama yaitu kapasitor keping sejajar, dan yang kedua ada kapasitor bola, dan yang ketiga ada kapasitor silinder. Nah, sedangkan berdasarkan bahan pembuat dan fungsinya, kapasitor dibedakan menjadi 4 jenis loh. Apa aja? Yang pertama yaitu kapasitor mika. Nah, kapasitor mika ini udah jarang sekali dipakai meski punya stabilitas sebagus dan kapasitansinya yang cukup tinggi loh, kira-kira di angka 1000 picofarad. Nah, yang kedua ada kapasitor keramik. Kapasitor ini berbahan keramik yang banyak dipakai dalam komponen aplikasi audio ke RF. Nah, kapasitor ini paling umum dan paling banyak dipakai pada sebuah rangkaian elektronika.
Nah, yang ketiga ada kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit ini ialah kapasitor yang terpolarisasi dan mampu menghasilkan kapasitas yang tinggi loh. Biasanya sih kira-kira di atas 1 mikrofarad. Nah, jenis kapasitor ini banyak sekali dipakai untuk pembuatan aplikasi pasokan listrik frekuensi rendah dan aplikasi kopling audio. Yang keempat ada kapasitor tantalum. Nah, kapasitor ini sama seperti kapasitor elektrolit tadi dan terpolarisasi serta mempunyai kapasitansi yang cukup tinggi loh. Tapi jenis kapasitor ini sering meledak kalau bekerja terus-menerus pada tekanan yang tinggi. Nah, selain kapasitor-kapasitor yang sudah saya jelaskan tadi, masih banyak sekali loh jenis kapasitor lainnya seperti kapasitor film, kapasitor kaca, dan kapasitor polikarbonat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitansi. Sebelum itu, saya mau nanya nih mengenai ukuran kemampuan gelas menampung air ditentukan oleh volume gelas itu, bukan? Nah, bagaimana dengan logam berkapasitor? Apa sih yang menentukan ukur kemampuan kapasitor yang menyimpan muatan listrik? Nah, coba kita lihat gambar di sebelah ini ya. Nah, gambar ini menunjukkan kapasitor sederhana yang terdiri dari dua pelat konduktor yang terpisah sejauh jarak tertentu sebelum dihubungkan ke sumber tegangan. Misal sumber tegangan itu berupa baterai. Nah, kedua pelat ini nggak bermuatan listrik kan? Terus salah satu pelat dihubungkan ke kutub positif baterai dan pelat lainnya dihubungkan ke kutub negatif baterai memakai label. Nah, setelah dihubungkan ke kutub positif baterai, muatan positif pada baterai menarik elektron untuk bermuatan negatif pada pelat. Jadi, elektron ini berpindah ke kutub positif baterai tadi. Nah, hal ini menyebabkan pelat berkurangnya elektron dan berkelebihan proton, teman-teman, sehingga pelat menjadi bermuatan positif. Nah, setelah dihubungkan ke kutub negatif baterai tadi, muatan positif pada pelat menarik elektron yang bermuatan negatif baterai. Jadi, elektron bergerak ke pelat. Hal ini menyebabkan pelat berkelebihan elektron sehingga pelat menjadi bermuatan negatif. Nah, proses perpindahan elektron di antara pelat dan baterai berhenti setelah beda potensial antara kedua pelat sama dengan beda potensial antara kedua kutub baterai tadi. Terus gimana ya caranya agar muatan listrik pada kedua pelat konduktor bertambah? Dan apa ya yang harus dilakukan agar terjadi perpindahan lagi? Nah, agar terjadi perpindahan elektron lagi, muatan listrik pada masing-masing pelat konduktor bertambah, maka baterai yang dipakai harus diganti dengan baterai lain, atau bisa juga sumber tegangan lainnya yang mempunyai beda potensial listrik lebih besar. Semakin besar muatan listrik yang tersimpan pada masing-masing pelat konduktor, maka semakin besar pula beda potensial listrik antara kedua pelat konduktor tersebut loh. Assalamualaikum teman-teman. Setelah kalian tadi belajar bersama Kak Sri dan juga Kak Mutia, kali ini kalian akan belajar bersama Kak Rizka. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengenai rumus dari kapasitor. Rumus kapasitor itu ialah C sama dengan Q dibagi P, atau juga GGL dikali dengan A dibagi D, atau bisa juga K dikali GGL dikali A dibagi D, di mana C itu merupakan kapasitas kapasitor dengan satuan farad, Q merupakan muatan listrik satuannya volume, V merupakan beda potensial pada kedua ujungnya dengan satuan volt, GGL merupakan permisivitas bahan, A merupakan luas keping dengan satuan meter kuadrat, GGL 0 merupakan permisivitas ruang hampa dengan
nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12, dan D merupakan jarak antara keping. Nah, kapasitor itu jika dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kapasitas kapasitor, yang kedua, kapasitor bola, dan yang ketiga, kapasitor keping sejajar. Nah, kali ini Kak Rizka akan menjelaskan mengenai 3 rumus kapasitor menurut bentuk kapasitornya. Yang pertama yaitu rumus dari kapasitas kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor ini merupakan suatu kemampuan kapasitor untuk bisa menyimpan suatu muatan listrik dan bisa didefinisikan juga sebagai suatu perbandingan tetap antara muatan Q yang bisa disimpan di dalam kapasitor dengan beda potensial di antara dua konduktor. Rumusnya yaitu C sama dengan Q dibagi V. Nilai dari kapasitas ini tidak akan selalu bergantung pada Q dan juga V-nya, karena besaran dari nilai kapasitas kapasitor ini tergantung pada bentuk, posisi, dan juga ukuran dari kedua keping dan juga jenis material insulator atau pemisahnya. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu rumus dari kapasitor bentuk bola. Rumus dari kapasitas kapasitor bentuk bola ini untuk mencari dan menghitung kapasitor yang bentuknya bola. Rumusnya yaitu C sama dengan 4 dikali V dikali GGL0 dikali dengan R, di mana C itu sudah kita ketahui merupakan kapasitas dari kapasitor dengan satuan farad. GGL0 merupakan permisivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12, dan R itu merupakan jari-jari. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu rumus dari kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor ini merupakan kapasitor yang terdiri dari dua buah keping konduktor yang mempunyai luas yang sama dan dipasang secara sejajar. Rumusnya yaitu C sama dengan GGL0 dikali A dibagi D, yang mana sudah kita ketahui sebelumnya bahwasanya C itu merupakan kapasitas kapasitor dengan satuan farad, GGL0 merupakan permisivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12, dan A itu merupakan luas penampang masing-masing keping dengan satuan meter kuadrat, serta D itu merupakan jarak antara keping. Nah, rumus kapasitor keping sejajar yang ini dipakai jika keping itu berisi udara, tetapi jika kepingnya diisi oleh medium dielektrik lain seperti keramik, porselen, dan miki yang mempunyai koefisien dielektrum K, maka rumusnya menjadi C sama dengan GGL0 dikali K dikali A dibagi D, di mana GGL merupakan GGL0 dikali K. Setelah teman-teman tadi mendengar penjelasan dari Kak Sri, Kak Mutia, dan Kak Rizka tadi, kakak mau kasih soal nih buat teman-teman untuk memantapkan materi yang telah kita pelajari barusan. Silahkan dijawab ya teman-teman soalnya. Soal yang pertama, ada sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 mF yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka teman-teman cari berapa muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut. Nah, soal yang kedua, terdapat sebuah kapasitor keping sejajar dengan mempunyai luas tiap kepingnya sebesar 2000 cm2 dan terpisah sejauh 2 cm antar satu dengan lainnya. Maka teman-teman cari berapakah nilai dari kapasitas kapasitor tersebut. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Dadah. Terima kasih.